Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua guys. Bertemu kembali di channel ini ya. Jadi kita berada di lintasan sirkuit MotoGP Mandalika. Di depan kita adalah bagian service road sebelah kanan yang ada di trek lurus ini. Dimana di bagian sebelah kanannya akan ditaruh grandstand atau tribun tempat penonton sampai tunnel pertama. Ya, ini adalah trek lurus, dimana trek lurus lagi difokuskan dalam pemasangan drainase hurotonnya. Kita bisa perhatikan di sini guys. Ya, jadi kita berharap saja bahwa lintasan sirkuit MotoGP Mandalika bisa terselesaikan pada tepat waktu. Jadi stay tune terus di channel ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, mungkin bisa membantu channel ini dengan cara like and subscribe. Semoga channel ini terus berkembang dan memberikan informasi untuk kita semua. Ya, perlu kita ketahui guys, di sebelah kanan kita atau kiri kita ini adalah pedok nanti, dimana penggalian pipa untuk kabel yang ada di sini sudah ditimbun, tinggal diratakan lagi, dipres lagi untuk bagian service road sebelah kirinya. Dan ini di depan kita adalah tunnel pertama, dimana tunnel pertama ini sudah menunjukkan kemajuan. Bisa kita perhatikan di tunnel pertama yang panjang 65 meter ini sudah ditimbun di bagian utamanya, di bagian tengah ini. Dan di sana adalah sayap, pintu masuknya sudah dicor dan sudah siap sekali. Sekarang penyambungan ya, kita bisa lihat di sini di sebelah kiri sedikit tinggal akan tersambung dan segera untuk tertimbun untuk penimbunan di bagian tunnel ini guys. Jadi kita akan selalu berdoa supaya lintasan sirkuit Mandalika segera terselesaikan. Lanjut ke tikungan pertama. Sebelum tikungan pertama kita akan melihat drainase yang sudah tertimbun di sini dan sudah dicor. Kita bisa lihat di sini tinggal penaruhan lapisan pondasi atasnya saja. Ya, di tikungan pertama yang ke kanan ini kita bisa perhatikan di bagian sebelah kanan ya, di bagian service roadnya ini drainase horotonnya sudah terbentuk juga di sini, sudah dipasang. Kita bisa lihat di depan kita ini dia sudah terbentang sampai ke drainase tikungan kedua. Jadi untuk pemasangan drainase ini terus difokuskan supaya tersambung sesuai target yang sudah ditentukan guys. Ya, begitu juga di bagian pipa juga terus dikerjakan supaya tinggal ditimbun saja. Ini adalah drainase, di mana drainase sudah ditimbun di drainase tikungan kedua ini. Sudah dicor juga. Di tikungan kedua ini segera akan dilapisi lapisan subbase-nya, kita bisa lihat. Setelah agregat jadi dilapisi lapisan subbase-nya untuk meratakan di semua lintasan ini supaya terlihat tersambung semua. Tinggal pengaspalan nanti ya. Di bagian surface road-nya sudah terbentuk, kita bisa melihat di sini di sebelah kiri maupun kanannya. Jadi dump truck di sini kita bisa lihat ya, lagi bekerja keras untuk menuntaskan pekerjaan yang mereka lakukan guys. Ya, di sini adalah tunnel untuk tikungan keempat ya, menuju kelima. Kita bisa perhatikan di sini adalah jalur pendistrian nanti ya, dimana kabel dan air pump akan disalurkan lewat sini menuju ke tribun dalam, karena di dalam sana ada hotel, villa dan lain-lain akan dibangun guys ya. Ya, untuk grandstand sendiri nanti di bawah bukit Pink Hill juga akan ditaruh di sana untuk penonton. Di bagian tikungan kelima menuju ke 6 ini jadi di bagian sebelah kiri grandstandnya akan membentang sepanjang sampai tunnel kedua. Begitu juga di bagian sebelah kanan ya, yang ada di tikungan ke-6 ini akan dibangun juga grandstand untuk penonton atau tribun gitu guys ya. Jadi kita berharap saja supaya sirkuit Mandalika kita ini sesuai harapan kita bersama.
Kita lanjut saja dari tikungan ke-6 menuju ke-7. Kita bisa perhatikan di sini ya, bagian drainasenya sudah siap semuanya, tinggal penimbunan. Dan di tunnel kedua kita bisa perhatikan bersama-sama, di sini sudah siap semuanya ya. Memang target dari tunnel ini kurang lebih dari 2 atau 3 bulan, dan kita bisa perhatikan bersama-sama bahwa sudah siap di tunnel ini untuk bulan Desember ini akan segera diselesaikan. Jadi di sini perlu kita ketahui guys, bahwa dikerjakan siang dan malam untuk tunnel yang ada di tunnel pertama maupun tunnel kedua. Tunnel kedua ini dengan panjang 119 meteran ya kurang lebih. Di sini membentang sepanjang lintasan menuju tribun dalam. Tinggal pembuatan di bagian sayap menuju ke pantai aja, tetapi itu akan dikerjakan sambil jalan. Karena ini sudah tersambung maka akan segera ditimbun. Ya, menuju tikungan ke-8, ke-9 ini kita bisa perhatikan 8 menuju ke-9 ini sudah terbentuk untuk lapisan agregatnya, lapisan LPA-nya sudah kita lihat di sini. Dan di bagian trek utamanya menuju tikungan 9 ini lagi dikerjakan. Berapa alat berat di sini lagi bekerja untuk melakukan pekerjaan mereka dengan penggalian sedalam 1 meter. Setelah itu dipadati dan dilapisi lapisan agregat. Ya, seperti yang kita ketahui di sini di tikungan 9 menuju ke 10. Di sini masih sedikit ada pengerjaan yang belum dikerjakan, tetapi kita bisa melihat di trek utamanya ini sudah digali di sini. Tinggal pengerjaan secepatnya untuk menuntaskan dan tersambungnya di semua lintasan yang ada. Ya, di tribun juga di bagian bukit yang ada di tikungan 9 menuju ke 10 ini di sebelah kanan ini sudah ditata di sini. Jadi perlu kita ketahui bahwa untuk pedok, tribun dan lain-lain itu pemasangannya bongkar pasang. Jadi jangan khawatir buat teman-teman yang masih was-was ya bahwa sirkuit Mandalika kita ini sangat dikebut guys, jangan khawatir ya. Jadi pada bulan Maret, April, Mei nanti sudah siap semuanya. Kita lihat saja perkembangannya ya. Jadi kita bantu saja berdoa supaya kita sama-sama bisa menyaksikan balapan dunia yang ada di lintasan sirkuit Mandalika kita, supaya Indonesia bisa membuktikan diri bahwa Indonesia bisa guys. Ya, kita lanjut saja guys ya. Di tikungan ke-10 menuju ke-11 ini kita bisa perhatikan di bawah bukit ini akan ditaruh drainase yang akan mengalir ke tikungan ke-11 ini seperti yang kita ketahui. Dan uniknya juga sirkuit MotoGP Mandalika mempunyai 17 tikungan, di mana tikungan yang berbelok ke kanan sebanyak 9 dan ke kiri sebanyak 8. Jadi para rider sangat balance sekali ya, sangat suka sekali dengan lintasan sirkuit Mandalika seperti yang kita kutip, bahwa 9 ke kanan dan 8 ke kiri, jadi tidak tipis sebelah nanti untuk ban para rider. Jadi sangat unik sekali untuk sirkuit MotoGP Mandalika. Maka dari itu para pembalap juga mau supaya sirkuit Mandalika ini segera bisa diadakan balapan di sini guys. Jadi kita berharap saja supaya sirkuit kita ini segera jadi, supaya kita bisa bersama-sama untuk menyaksikan balapan di sini nanti ya. Oke, jadi stay tune terus di channel ini guys untuk menyaksikan perkembangan-perkembangan terbaru yang ada di lintasan sirkuit Mandalika. Ya, ini adalah tikungan ke-11 menuju ke-12. Kita bisa perhatikan di sini sudah terbentuk sekali. Kita bisa perhatikan bersama-sama di tikungan ke-12 ini, di mana di sini pasca pengaspalan yang sudah kita ketahui di bagian sebelah kanannya. Dan di sini ada regrapelnya seperti video kita kemarin ya, sedang dilakukan untuk pengerjaan di bagian area grapple. Begitu juga di semua lintasan yang ada supaya bisa terselesaikan. Nah, hari ini kita bisa melihat di sini ya, ini sudah terbentang untuk aliran untuk bagian area grapple-nya, maka akan ditimbun dengan pasir yang sudah disediakan atau kerikil yang berkapasitas tinggi nanti ya, yang diimpor itu untuk di bagian area grapple-nya.
Ya, jadi inilah pantauan kita full track untuk hari ini yang pada tanggal 28 Desember 2020, di mana orang-orang pada merayakan tahun baru guys, tapi para pekerja di sini terus berusaha untuk menyelesaikan tugas mereka supaya sirkuit ini jadi. Ya, di tikungan ke 14 menuju ke 15 ini bisa kita perhatikan. Jadi teman-teman selalu bilang bahwa di sini belum diselesaikan ya, tapi segera guys. Di bagian sebelah kiri ini ada musola, ini sudah dipindahkan ke dusun Rangkap guys ya. Di sana sudah dibuat pondasinya dan akan segera diselesaikan, maka akan dipindahkan untuk musola di bagian sebelah kiri. Nah, ini rumah miliknya Ama Geming ya, atau Demung, di sini akan segera diselesaikan. Nah, ini adalah bagian tunnel juga akan dibuat di sini di bagian tikungan ke-15 ini, kita bisa perhatikan. Seperti video kita kemarin, di sini tikungan ke-15 menuju ke-16 terus diusahakan ini pemadatan di bagian surface road sebelah kiri maupun di sebelah kanan di bagian area gravelnya, kita bisa perhatikan segera akan terselesaikan di sini ya. Jadi tanah-tanah ini diangkut dan dipadati di sini untuk menyelesaikan area gravel maupun bagian surface road sebelah kiri maupun kanan. Ya, kita bisa perhatikan di sini alat-alat berat terus bekerja siang maupun malam ya, perlu kita ketahui. Ya, jadi sampai di sini saja perjumpaan kita untuk melihat perkembangan terkini yang ada di lintasan sirkuit MotoGP Mandalika. Untuk itu, salam sejahtera, jaga kesehatan buat kalian semua. Selamat tahun baru ya. Jadi terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.